Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi nafsina wa min sayyiati wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sebagai Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hingga peradaban hidup jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Baiklah, di sini saya akan membawakan sedikit ceramah yang berjudul Adab Menuntut Ilmu serta Hikmahnya. Bagi seorang muslim, menuntut ilmu adalah tanggung jawab sehingga harus dipastikan kebenaran dan manfaatnya. Ilmu yang diperoleh nantinya digunakan untuk memperbaiki diri sendiri dan lingkungan sekitar agar dicintai oleh Allah dan membawa banyak berkah. Menuntut ilmu harus dilakukan dengan cara terpuji. Oleh sebab itu, Islam juga mengajarkan bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Adapun adab menuntut ilmu yang pertama yaitu diawali dengan niat. Niat merupakan keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu amalan. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa niat menjadi penentu pahala sebuah perbuatan. Jika niatnya karena Allah, maka Allah juga akan menganugerahkan pahala yang setimpal. Oleh sebab itu, menuntut ilmu sebaiknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya, dan tiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Mereka yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan membalas orang tersebut. Namun mereka yang hijrah karena hal yang bersifat duniawi atau wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Hadis Bukhari dan Muslim. Berdoa sebelum menuntut ilmu. Umat Islam dianjurkan untuk berdoa sebelum belajar. Bacaan doa sebelum belajar itu sering dipanjatkan, yaitu raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa setelah belajar. Ketika selesai belajar, hendaklah umat Islam menutupnya dengan doa. Berikut adalah bunyinya: Allahumma arinal hamka akan warsunna tibalahu warinal batila warsuqni tinanahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Bersungguh-sungguh, selain niat dan doa, seseorang juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengambil manfaat dari ilmu yang dipelajari. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bersabda bahwa umat terbaik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ihsan dan segala hal, dan jika kalian
mengatur waktunya sebaik mungkin. Menuntut ilmu harus bisa mengatur waktunya dengan baik dan tidak mengizinkan adanya waktu yang terbuang sia-sia saat menuntut ilmu. Saya yakin kalau kita belajar kita jelas, maka waktu akan mampu dimanfaatkan dengan baik dan bagus dan maksimal. Adapun hikmah menuntut ilmu yaitu mendapatkan pahala, menjadi pribadi lebih cerdas dalam membedakan mana yang benar dan yang salah. Modal utama dalam mewujudkan impian dan cita-cita, menjadi bekal yang baik dalam menyelesaikan tantangan hidup, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datanya dari saya pribadi sebagai manusia yang biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, khilaf atau dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.